Iya, sebulan ini banyak. Biasa pasien IGD itu awal-awal 300, 400 gitu ya sebulan. Pasien kunjungan IGD. Ini sekarang bisa 900 per bulan. Itu luar biasa. Kalau di sini kan kita ada 3 ruang ICU, yang di atas sudah naik Pak. Sudah. Itu saking banyaknya nambah terus ruangan. Awalnya ini yang pertama. Ini ICU pertama. Saking banyaknya permintaan, nambah dua ruangan di atas. Bukan permintaan, saking banyaknya pasien. Menurut kami sih ya, sebagai tenaga medis, agak sedikit sedih dengan keadaan yang ada di perbedaan kontras keadaan di IGD sama di luar. Karena orang luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di ruang isolasi IGD kami. Di sini keadaannya, apalagi kami rumah sakit rujukan gejala sedang sampai berat, jadi kami melihat tiap waktu pasien datang dengan keadaan yang memang sudah cukup berat. Sementara orang luar tidak paham dan masih tetap menganggap itu tidak pernah ada. Padahal ini real loh, ini ada. COVID itu ada, bukan rekayasa tenaga medis atau rekayasa pemerintah. Sebenarnya bukan hanya saya pribadi ya, teman-teman mungkin ya, karena kita sering sharing curhat ya. Lihat kondisi seperti ini sebenarnya tapi kita nggak boleh bilang lelah sih sebenarnya. Tapi karena kondisi seperti ini ya, kita memang harus mau nggak mau harus semangat. Mau nggak mau kita nggak ada pilihan untuk mundur. Memang harus selalu merawat pasien yang ada gitu. Jadi kalau dari teman-teman ya alhamdulillah sejauh ini selalu semangat. Teman-teman, lonjakan kasus COVID-19 yang tak terkendali membuat rumah sakit di berbagai daerah tidak mampu menampung pasien. Seberapa genting sesungguhnya layanan kesehatan kita saat ini dan apa saja temuan di lapangan? Saya akan berbincang dengan Dr. Tri Maharani dari tim Lapor COVID. Selamat malam, Dr. Tri. Selamat malam, Mbak Nana. Situasi hari-hari ini, dokter, saat publik mencari kamar rumah sakit, mencari ruangan ICU, apa saja yang Dr. Tri bisa ceritakan temuan di lapangan teman-teman Lapor COVID, Dok? Sebetulnya situasinya udah lama itu Mbak Nana. Sebetulnya sudah sekitar bulan September, kemudian Oktober menurun, November, dan puncaknya adalah Desember dan Januari ini. Di mana memang ICU, bahkan IGD itu penuh dan tidak bisa lagi dirujuk. Bahkan kami juga dimintai pertolongan untuk mulai mencari obat-obat, kemudian mencari plasma konvalesen, dan segala macam masalah. Karena menurut saya memang ada sistem yang harus diperbaiki, sehingga sistem yang diperbaiki itu bisa menolong mereka dari masalah-masalah rujukan sampai masalah treatment. Nah, menurut saya itu Mbak Nana yang terjadi. Anda sendiri juga pribadi sering dimintai tolong mencari rumah sakit, saya dengar, Dok? Bukan hanya sering ya, setiap hari nih. Barusan tadi Mbak Nana kan meminta saya standby mulai jam 6 ya. Mulai jam 8 ya Mbak. Dari jam 8 sampai sekarang ini saya sudah berhasil merujuk 2 pasien saya. Nah, jadi tidak ada waktu luang. Bahkan ketika saya pulang, saya barusan menjadi relawan di Mamuju selama 8 hari ya. Selama 8 hari itu hampir setiap hari saya diminta untuk membantu rujukan. Padahal saya ada di daerah yang susah sinyal dan tidak ada listrik. Meskipun saya beritahu saya di Mamuju, saya jadi relawan gempa, tapi mereka tetap meminta tolonglah Dokter Maha, tolonglah kami. Ya menurut saya itu menandakan bahwa ada sistem yang harus diubah, sistem. Karena kalau bukan sistem, maka itu menjadi lemah. Tapi kalau sebuah sistem, saya kira itu menjadi kuat dan semua hal itu bisa terselesaikan dengan sistem tadi, Mbak. Dr. Tri, yang jelaskan Kemenkes belum lama meluncurkan ada aplikasi Siranap, Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Dari temuan Anda, aplikasi itu cukup membantu tidak? Temuan Anda dulu, Dok. Ya, saya coba tadi siang untuk mencoba Sinatrap ini karena saya baru pulang dari Mamuju kemarin. Nah, tapi ternyata memang masih ada kekurangan-kekurangan karena ya mungkin karena aplikasi baru. Menurut saya begini, aplikasi bisa dibuat, tetapi komitmen di sana harus tetap dilakukan. Karena saya sendiri juga membuat banyak aplikasi untuk menolong PSC, menolong gigitan ular dan sebagainya. Tetapi masalahnya cuma satu, yaitu komitmen dari kita semua yang menjalankan aplikasi itu. Jika tidak diisi dengan bagus, jika tidak ada komitmen untuk menyelesaikannya, saya kira aplikasi tetap aplikasi, tidak menyelesaikan apapun. Jadi harus ada komitmen di sana.
Ya, karena misalnya tim Mata Najwa juga sejak pagi menghubungi 106 rumah sakit yang terdaftar di aplikasi Siranap itu. 65 rumah sakit tidak terhubung sama sekali, tidak diangkat nomor sibuk ataupun dialihkan. Kemudian terhubung dengan 30 rumah sakit memberikan jawaban, tetapi sebagian besar informasi yang ada di aplikasi berbeda dengan data real yang kami cek ke lapangan, ke rumah sakit. Jadi memang tidak real time dan tidak sesuai apa yang ada informasinya dengan kenyataan di lapangan. Kalau begitu, di masa kedaruratan ini dokter, apa yang bisa dilakukan kalau kita tidak bisa, kalau kita memang akhirnya tidak bisa mengandalkan sistem yang ada, Dok? Betul, Mbak Najwa ya. Menurut saya kita ini harus melakukan sebuah perbaikan di sistem pre-hospital. Saya kira sudah saya omongkan sejak bulan Maret dulu ya, mungkin kalau masih ingat beberapa waktu saya diwawancarai sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa kunci daripada penyelesaian pandemi COVID-19 ini adalah di pre-hospital, di mana preventif dan promotif itu menjadi kunci. Kalau sudah menjadi kuratif, itu saya kira sudah susah. Ketika itu menjadi kebutuhan ICU dan juga kebutuhan IGD yang begitu banyak dan itu menyangkut nyawa, saya kira sudah susah sekali. Tetapi kalau itu masih di pre-hospital, misalnya kita melakukan 7M dan 4T dengan bagus, mulai dari tracing, kemudian tes dan tempat isolasi serta treatment di awal dengan bagus, saya kira tidak akan terjadi penumpukan pasien yang jelek dengan COVID yang berat sehingga membutuhkan ICU dan membutuhkan IGD begitu banyak. Baik, seperti situasi yang kita lihat hari-hari ini. Terima kasih banyak Dr. Tri Maharani sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Salam untuk teman-teman lapor COVID yang saya tahu berjuang juga membantu mencarikan kamar rumah sakit dan ruang ICU untuk para pasien. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Mbak Najwa. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.